Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika kelas 7. Pada kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menerapkan konsep persamaan linear satu variabel dalam permasalahan kontekstual dengan tepat. Yang kedua, menyusun model matematika dari permasalahan berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan benar. Yang ketiga, memecahkan permasalahan kontekstual berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Kita mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu pada sifat-sifat persamaan. Adapun di sini ada 4 sifat yang nantinya akan kita gunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear. Sifat yang pertama yaitu kita bisa menjumlahkan atau menambahkan di kedua ruas dengan bilangan yang sama, maka akan berlaku A ditambah M sama dengan B ditambah M. Yang kedua, kita bisa mengurangkan di kedua sisi atau kedua ruasnya dengan bilangan yang sama, maka akan berlaku persamaan itu A dikurangi M sama dengan B dikurangi M. Begitu pula jika kita mengalihkan kedua sisi dengan bilangan yang sama, maka akan berlaku A kali M sama dengan B kali M. Terakhir, jika kita membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, di mana M di situ adalah bilangan yang tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi M sama dengan B dibagi M. Nah, dari sifat itulah tadi akan kita gunakan dalam penerapan persamaan linear untuk memecahkan permasalahan kontekstual. Adapun langkah-langkah bagaimana menyelesaikan persamaan kontekstual dalam konsep persamaan linear satu variabel yaitu yang pertama, cari hubungan antara besaran-besaran dalam soal dan nyatakan dengan diagram atau kata-kata. Yang kedua, buat pemisalan dengan huruf untuk menyatakan besaran yang tidak diketahui. Yang ketiga, menyusun model matematikanya. Yang keempat, menyelesaikan persamaannya. Yang kelima, memeriksa kembali hasil penyelesaian dengan mengaitkannya pada permasalahan awal. Nah, contoh permasalahannya sering bisa kita jumpai juga pada kehidupan kita sehari-hari. Misalkan di sini, sebuah pekarangan rumah berbentuk persegi panjang akan dibuat pagar seperti tampak pada gambar. Dengan menggunakan pagar kawat sepanjang 24 meter, berapa panjang pagar pada bagian samping agar panjang pagar depan lebih panjang 3 meter dibandingkan pagar samping? Nah, dari soal tersebut atau dari permasalahan tersebut bisa kita cari penyelesaiannya dengan membuat atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, cari hubungan antara besaran-besaran dalam soal dan nyatakan dengan diagram atau kata-kata. Nah, bisa kita gambarkan di sini dalam bentuk diagram. Jika atau kita di sini menyatakan hubungan antara panjang keseluruhan dengan panjang 3 sisi pagar. Nah, bisa digambarkan di sini, ini adalah pagar sampingnya, ini pagar samping, ini pagar tampak depan. Di mana tadi ada kalimat bahwa panjang pagar depan lebih panjang 3 meter dibanding pagar samping. Maka di sini jumlah panjang totalnya itu adalah jumlah keseluruhan dari pagar samping ditambah pagar depan dan pagar samping sebelahnya lagi, yaitu ada samping kanan, samping kiri ya, ditambah pagar depan. Nah, dari situ bisa dinyatakan dengan hubungan kalimat atau dituliskan dalam bentuk kalimat yaitu 2 kali sisi samping
ditambah sisi depan sama dengan panjang total. Maka akan bisa kita buat model matematikanya, tetapi harus kita misalkan terlebih dahulu dengan menggunakan huruf atau variabel yang mana kita misalkan di sini panjang pagar sisi samping dengan X. Kemudian panjang pagar sisi depan, karena tadi lebih panjang 3 meter dari panjang pagar sisi samping, maka bisa dimisalkan dengan X plus 3. Sehingga bisa kita susun model matematikanya dari jumlah keseluruhan tadi, ya 2X, karena panjang sisi sampingnya tadi ada 2, maka X ditambah X itu adalah 2X, ditambah panjang pagar sisi depan adalah X plus 3, maka totalnya adalah 24 meter. Kemudian dari persamaan yang kita buat di sini dari model matematikanya akan kita selesaikan persamaannya. Yaitu bisa dengan menggunakan konsep tadi sifat persamaan. Kita jabarkan dulu di sini 2X plus X plus 3 sama dengan 24. Kita akan cari penyelesaian atau X-nya. Karena ini 2X ditambah X ini sejenis, maka bisa dijumlahkan yaitu 3X ditambah 3 sama dengan 24. Dengan menggunakan konsep persamaan, maka di sini bisa kita kurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu di kedua ruas kita kurangkan dengan bilangan 3. Sehingga akan menjadi 3X sama dengan 21. Dan kedua ruas di sini kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu 3. Sehingga hasilnya X ditemukan 7. 7 di sini akan kita periksa. Langkah terakhir yaitu memeriksa kembali jawaban apakah betul itu penyelesaian dengan mengaitkannya pada permasalahan awal. Nah, di sini jika panjang pagar sisi samping tadi X-nya adalah 7, maka akan kita coba masukkan ke dalam persamaan yang sudah terbentuk atau pada model matematikanya tadi, apakah terpenuhi? Oh, ternyata adalah benar. Sehingga 7 di situ adalah penyelesaiannya, di mana panjang pagar sisi samping adalah 7 meter, sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. Berikutnya ada contoh permasalahan lagi yang berkaitan dengan PLSV atau persamaan linier satu variabel. Seorang adik perempuan berjalan dari rumah ke stasiun yang jaraknya 1 km. Setelah 9 menit pergi, kakaknya menyadari bahwa adiknya ketinggalan sesuatu dan bermaksud menyusulnya dengan naik sepeda. Jika adiknya berjalan dengan kecepatan 60 meter per menit, dan kakaknya naik sepeda dengan kecepatan 240 meter per menit, maka berapakah lama kakak dapat menyusul dan bertemu adiknya? Nah, berarti nanti di menit keberapa kakaknya itu bisa menyusul adiknya. Nah, di sini dari soal cerita tersebut bisa kita cari hubungan antara besaran-besarannya. Bisa kita sajikan dalam bentuk diagram seperti ini, di mana ini adalah rumah di sini, stasiun di sini. Adik tadi sudah berjalan dengan kecepatan 60 meter per menit, di mana dia sudah berjalan, ini jarak yang ditempuh adalah 9 menit. Nah, setelah 9 menit adik itu pergi, disusul oleh kakaknya dengan kecepatan 240 meter per menit.
Nah, kira-kira kakaknya ini tadi bisa menyusul adiknya itu pada menit keberapa? Di mana ibaratkan di sini ini adalah sebagai titik susulnya. Nah, maka berikutnya kita hubungkan dari diagram itu bahwa akan berlaku persamaan, yaitu jarak yang ditempuh adik sama dengan jarak yang ditempuh kakak. Nah, kita bisa membuat pemisalan jika kakak menyusul dan bertemu adik itu dalam waktu X menit setelah dia meninggalkan rumah, maka dapat dinyatakan hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu pada tabel berikut ini. Nah, di sini kecepatan, waktu, jarak. Ini miliknya adik, ini miliknya kakak. Adik tadi dengan kecepatan 60 meter per menit dan kakaknya 240 meter per menit. Karena itu tadi sudah 9 menit berjalan, waktu yang ditempuh adik itu adalah, karena misalkan X-nya itu adalah X menit ya, di mana kakak menyusul dan bertemu adik dalam waktu X menit. Nah, maka di sini bisa dimisalkan waktunya adik itu adalah X plus 9. Sedangkan kakak itu adalah yang dicari yaitu X-nya. Dari jarak di mana itu nanti jarak bertemunya kedua kakak beradik itu, kita ingat kembali hubungan antara kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Sehingga untuk menentukan jarak atau S-nya, maka hasil perkalian dari kecepatan dikalikan waktu. Nah, di sini maka jarak yang ditempuh dari adik adalah 60 dikali X plus 9 dan kakak adalah 240 dikali X. 240 X. Berikutnya yaitu menyusun model matematikanya. Karena tadi jarak yang ditempuh adik itu sama dengan jaraknya kakak, maka bisa disusun menjadi model matematikanya 60 kali X plus 9 sama dengan 240 X. Untuk menyelesaikan persamaan itu, bisa kita jabarkan satu persatu dari baris yang pertama di sini bisa kita jabarkan, kita keluarkan dari tanda kurung. Ya, 60 dikali X plus 9, maka dikalikan per suku. 60 kali X, 60 X. 60 kali plus 9, yaitu 540, sama dengan 240 X. Sehingga di situ untuk menentukan X, maka dengan menggunakan sifat persamaan tadi, kita akan mencari X-nya di situ. X dibawa ke ruas kiri, di mana yang akan kita cari adalah variabel X. Sehingga di sini untuk itu kita hilangkan, yaitu dengan mengurangkan kedua ruas itu, baik ruas kiri ataupun ruas kanan, dengan 240X dan 540. Jadi kita kurangkan 60X ini dengan 240X, 540 dikurangkan dengan 540. Begitu pula berlaku pada ruas kanan. Sehingga tinggal 180X ini min karena 60 dikurangi 240 itu berarti minus ya. Negatif 180X sama dengan negatif 540. Berikutnya lagi. Nah, untuk menentukan X, tinggal kita bagikan juga kedua ruas dengan
negatif 180. Kita sama-sama bagi kedua ruas dengan negatif 180. Sehingga X-nya didapatkan 3. Nah, berikutnya kita periksa terlebih dahulu pada permasalahan awal. Jika X-nya itu adalah 3, kita substitusikan ke persamaan pada model matematikanya tadi. Nah, ternyata di sini terpenuhi sama-sama 720 meter. Berarti mereka antara kakak beradik itu bertemu di satu titik dengan jarak 720 meter pada menit ketiga. Jadi pada waktu 3 menit setelah meninggalkan rumah. Jadi setelah tadi meninggalkan rumah, 3 menit kemudian si kakak dapat menyusul adiknya di titik atau pada jarak 720 meter. Nah, begini contoh permasalahan dari persamaan linier satu variabel. Semoga bisa dipahami anak-anak semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.